Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andi Rizky. Saya berasal dari Fisika, NIM 081911333025. Saya dari Madura dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Wahidatul Karimah, NIM 081911333008 dari Prodi Fisika asal dari Blitar. Kenalkan, nama saya Nabila Alvin Nadiroh, NIM 081911333009 dari Prodi Fisika asal Lamongan. Perkenalkan, nama saya Firman Hidayat, saya dari program studi Fisika angkatan 2019, NIM 081911333032. Di dalam proyek video kali ini menerangkan tentang kaitan antara identitas nasional dengan gotong royong masyarakat pedesaan terhadap wabah COVID-19. Latar belakang virus corona atau COVID-19. Kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak bisa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus lainnya. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia, hingga terjadi sebuah penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru-paru. Penularan sangat cepat, hingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan pandemi virus corona atau COVID-19 pada 11/3/2020, mengindikasikan infeksi COVID-19 yang sangat cepat, hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus corona. Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat, hingga butuh penanganan secepatnya. Sayangnya, hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi virus corona atau COVID-19. WHO menyatakan saat ini Eropa telah menjadi pusat pandemi virus corona secara global. Eropa memiliki lebih banyak kasus dan kematian akibat COVID-19 dibanding Cina. Jumlah total kasus virus corona menurut WHO kini lebih dari 136.000 di sedikitnya 123 negara dan beberapa wilayah. Dari jumlah tersebut, nyaris 81.000 kasus ada di wilayah Cina daratan. Italia, yang merupakan negara Eropa yang terdampak virus corona terparah, kini tercatat memiliki lebih dari 15.000 kasus. Eko Sri Haryanto, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyatakan relawan desa tanggap COVID-19 jadi garda terdepan pencegahan dan penanganan pandemi di desa seluruh Indonesia. Pembentukan relawan ini bertujuan untuk menyatukan pikiran, langkah, dan solidaritas antar warga desa dalam menangani pandemi ini. Para warga desa diharapkan untuk bisa saling tolong-menolong, gotong royong, dan bisa diajak kerjasama dengan para relawan ataupun dengan warga desa yang lainnya. Seperti cuplikan video berikut ini. Kondisi seperti ini sangat erat jika dihubungkan identitas nasional. Di saat semua negara menerapkan sistem lockdown, berbeda dengan negara Indonesia yang menerapkan karantina wilayah. Dalam kebijakan tersebut diputuskan karena kondisi wilayah negara Indonesia yang terdiri dari kepulauan yang berbeda dengan negara lain. Masyarakat Indonesia khususnya di pedesaan sangat menerapkan nilai-nilai identitas nasional, yakni sikap gotong royong dalam mencegah penyebaran COVID-19 masuk ke dalam wilayahnya. Hal ini salah satu menjadi hikmah bahwa terbentuknya kembali karakter bangsa Indonesia dalam tradisi sikap gotong royong. Semua di dalam desa kerja bakti sangatlah jarang untuk dilakukan. Kini semua elemen bersama saling membahu-membahu dalam menyelamatkan negara dari pandemi ini.
Oleh karena itu kami membuat suatu proyek yang berjudul Implementasi Gotong Royong Masyarakat Pedesaan dalam Menanggulangi Wabah Pandemi COVID-19 berdasarkan nilai filosofis identitas nasional. Tujuan dari video kami ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah sikap gotong royong dapat menanggulangi dan mencegah penyebaran COVID-19 di dalam pedesaan. Yang kedua, untuk mengetahui nilai filosofis identitas nasional dapat berperan di dalam menggerakkan masyarakat pedesaan dalam menumbuhkan kembali sikap gotong royong yang telah luntur. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi sikap gotong royong masyarakat terhadap penanggulangan COVID-19. Manfaat dari video kami ini adalah yang pertama, bagi masyarakat, menumbuhkan kembali sikap gotong royong yang semakin luntur dimakan oleh perkembangan zaman, khususnya terhadap karakter filosofis yang terkandung di dalam identitas nasional. Yang kedua, yaitu bagi pemerintah, memberikan suatu kepercayaan terhadap daerah untuk dapat mempertahankan wilayahnya dan menanggulangi wabah COVID-19 ini. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.